Halo semuanya, kembali lagi di channel saya starboy_2wheels. Pada kesempatan kali ini saya ingin review helm ya teman-teman, yaitu NJS Kronos motif assassin, atau kalau full face nya di Zakekuan itu namanya Hanzo. Kali ini finishingnya dove ya teman-teman, dan size nya M. Teman-teman bisa lihat size nya M. Kali ini saya ingin sharing pengalaman penggunaan selama kurang lebih 2-3 tahun ya teman-teman. Kenapa saya dulu pilih beli helm NJS Kronos ini dibanding rival-rivalnya. Oke, yang pertama kali saya ingin bahas yaitu pada waktu tahun 2022 awal ya teman-teman. Helm half-face murah batok kecil itu masih belum banyak pemain yang teman-teman, yang baru, yang desainnya lancip-lancip. Waktu itu cuman ada ini NJS Kronos, lalu ada RSV New Windel kalau nggak salah, dan juga helm dari merek-merek lokal Indonesia yang ciplaan ya teman-teman, yang saya nggak berani bilang mereknya apa, yaitu banyak banget di bawah 500.000 helm-helm half-face kecil tanpa double visor untuk harian. Karena waktu itu helm-helm kayak NHK, GM itu belum ada ya teman-teman. Yang 2024 ini baru rame helm-helm half-face kecil murah di bawah 500.000, karena pada waktu itu masih belum ramai pemainnya. Oke, yang pertama yaitu alasan pembelian ya teman-teman, kenapa saya lebih pilih ini ketimbang waktu itu RSV New Windel. Oke, pada waktu itu saya beli di harga 485.000 ya teman-teman, cukup murah dibanding waktu itu kompetitornya RSV New Windel tuh di atas 550.000. Karena apa saya bilang murah? Karena waktu itu varian polosnya harganya 450.000, lalu ini hadir yang facelift ya, atau improvement, sudah dikasih motif dan juga visor, spoiler dan visornya smoke ya teman-teman, atau light smoke. Jadi waktu itu cuma beda 35.000, cukup worth it ya teman-teman. Cuman tambah 35 dapat yang versi improvement, waktu itu direcet, katanya diperbaiki juga di beberapa detail seperti ini, visor dan spoiler warnanya light smoke, juga motif assassin ini teman-teman. Oke, lanjut. Setelah 2-3 tahun penggunaan, apa sih kelemahan dan kelebihan saya gunakan harian pakai Vario ini teman-teman sebagai motor harian saya, yang videonya sudah pernah saya bahas ya teman-teman. Untuk Vario 125 ini di video saya sebelumnya, kalian bisa lihat alasan, kelebihan dan kekurangan kenapa saya pilih Vario ini sebagai motor harian yang cukup ngantuk ya teman-teman. Ngantuk dalam arti ini motor standar ya teman-teman, kayak saya modif dan ngantuk mesinnya karena lalat ya teman-teman. Tapi untungnya irit sih, jadi mungkin itu concernnya Honda sekarang ya teman-teman, motor dibikin belet sampai irit, itu yang konsumen pilih ya, daripada performa kayak di Yamaha yang performanya lebih gacor tapi konsumsi BBM nya lebih boros. Oke, lanjut lagi ke helmnya teman-teman. Saya bahas kelemahannya dulu teman-teman. Setelah 2-3 tahun pakai helm ini, kelemahannya tuh ada di feeling atau fitment ya teman-teman. Fittingnya tuh nggak terlalu nyaman, teman-teman bisa lihat busanya tuh nggak terlalu tebal ya teman-teman. Busanya nggak terlalu tebal, ini size M, juga busanya tipis, di kepala juga nggak terlalu ngefit, nggak terlalu meluk, jadi fittingnya biasa aja. Dibanding RSV New Windel pada waktu itu lebih nyaman teman-teman, saya pakai itu busanya lebih tebal, lebih meluk. Kelemahan kedua yaitu helm NJS tuh terkenal sama ini ya teman-teman, ventilasinya nggak terlalu adem, nggak terlalu gimana-gimana banget. Jadi so far ventilasinya yang ada di depan ini kayak nggak fungsi, yang di atas dua ini juga nggak fungsi, bukanya tinggal di slide aja teman-teman, agak keras, tinggal di slide aja. Lalu yang depan juga tinggal di slide, kebuka. Juga di ventilasi belakangnya ada dua teman-teman, kanan kiri. Ini juga nggak terlalu adem sih penggunaan saya, jadi saya lebih suka buka kaca, semuanya debu masuk,
Cuman ya kalau pengen adem ya mau nggak mau buka kaca, tapi pakai balak lava atau masker ya teman-teman, biar nggak kena debu. Yang selanjutnya kelemahannya yaitu di bagian finishing ya teman-teman. Somehow saya ngerasa tuh kayak gampang lecet. Dari belakangnya ini teman-teman udah ada lecet-lecet, juga di visornya juga udah ada lecet tipis ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Oke, yang selanjutnya saya bahas kelebihannya teman-teman. Pada waktu itu tahun 2022 awal apa 2021 akhir ya teman-teman, ini cukup revolusioner ya teman-teman desainnya. Helm murah di bawah 500.000 yang desainnya lumayan oke, lumayan ganteng, fiturnya juga cukup melimpah ya teman-teman, yaitu sudah ada ini teman-teman, lubang intercom. Itu teman-teman bisa kalian lihat, itu ada knopnya, tinggal dibuka aja. Nah itu teman-teman, lubang intercom 2 slot kanan kiri, juga sudah wearable glass. Untuk pengguna kacamata, talinya masih standar ya teman-teman, microlock. Tapi pada saat waktu itu ya wajar ya teman-teman, untuk pilihan helm non double visor yang kecil, batoknya kecil, bobotnya ringan, ini cukup revolusioner pada waktu itu. Ini juga bobotnya cukup terbilang ringan ya teman-teman, 1200 gram aja untuk size M. Kronos NJS Kronos Assassin gitu. Jadi mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sharing alasan beli dan kelemahan serta kelebihan dari helm NJS Kronos yang sudah saya pakai hampir 3 tahun ini. Oke, selanjutnya mungkin saya akan bahas NJS Kairos ya teman-teman, yang saya gunakan harian juga. Sekian aja video kali ini dari saya, review penggunaan helm NJS Kronos selama kurang lebih 3 tahun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, buat support saya bikin video setiap harinya. Terima kasih sudah menonton.